adik-adik. Nah, siapa di sini yang udah siap untuk mengikuti ibadah online pada hari ini? Saya dong, Ci. Nah, kalau mau ikuti ibadah online, kita harus mandi dulu. Nah, siapa yang udah mandi? Saya dong, Ci. Siapa yang udah rapi? Saya juga. Jangan lupa, ayo siapa yang udah gosok gigi? Saya juga dong, Ci, Nah, semuanya. pinter. Kita angkat satu pujian hari ini kurasa bahagia. Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah, kita mau tetap semangat. Kita mau selalu bahagia. Pasti lagi pada bahagia berkumpul bersama keluarga. Yo. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan bersama terang kasih Tuhan. Semangat adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Saya dong. Nah, kalau semangat memuji nama Tuhan, kita mau apa? Bersyukur, kita mau bersuka cita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang bangga ketika disayang Tuhan? Saya Nah, dong. kita semua bangga. Nah, kita juga harus apa? Sayang kepada siapa? Orang tua kita, kakak kita, adik kita. Benar ya adik-adik? Kita harus sayang semuanya. Nah, mari kita angkat satu pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, Sayang kamu
saya sayang semua. Yesus Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya sayang semua. sayang papa, Sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya sayang semua. sayang semua. Yeay. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian mujizat itu nyata. Mari adik-adik, kita mau sama-sama adik-adik bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kita tahu adik-adik bahwa mujizat masih ada. Kita percaya bahwa mujizat masih ada dalam kehidupan adik-adik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku percaya ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita mau tetap percaya, tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa mujizat masih ada buat kita semua. Haleluya. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim hidup kita. Kita percaya, kita yakin bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, bahwa mujizat pasti ada buat adik-adik semua. Dan adik-adik tidak perlu berkecil hati. Adik-adik mau tetap berdoa, biarlah Tuhan Yesus bisa memulihkan negeri adik-adik ini dan negeri kita semua, supaya kita bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja. Dan biarlah Tuhan Yesus mau mendengarkan setiap doa adik-adik. Tetap percaya kalau virus ini cepat berlalu dan kita semua bisa ibadah bersama-sama lagi. Dan biarlah adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan adik-adik semua. Tetap semangat, jangan putus asa bahwa Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Dan kita mau percaya semua kalau kita selalu menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan kita sudah memulai ibadah kita dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya kalian semua? Pasti luar biasa di dalam Tuhan ya. Adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu ini di ibadah online Sekolah Minggu GSJA Kebun Jahe. Nah adik-adik semuanya udah siapin belum nih Alkitabnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semua adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadahnya online, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap merasakan sukacita beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana kalian? Masih semangat gak sekolah minggunya? Nah pasti semuanya anak-anak sekolah minggu ya, yang di rumah semuanya pasti semangat ya. Coba kita laskar iman dulu ya. Laskar iman pasti menang ya. Nah adik-adik, nah Cici mau mulai ya. Siapa? Pasti semua adik-adik di sini udah tahu. Aku yakin karena kalian pintar-pintar semuanya. Siapa sih yang nggak kenal Paulus? Wah. Siapa? Tetangga rumahnya? Bukan adik-adik ya. Nah, Paulus itu adalah penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Gimana ceritanya? Kok dia bisa dipakai Tuhan luar biasa? Ya, adik-adik tahu nggak? Paulus itu dulu namanya adalah Saulus ya. Dia itu sangat membenci ya adik-adik ya
orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, kepada Tuhan Yesus ya. Pokoknya dia kalau lihat ya, kalau misalnya dia lihat ada orang yang percaya kepada Tuhan, dia benci banget, dia nggak suka banget adik-adik ya, bahkan bisa dipenjarain sama dia ya. Nah, gimana adik-adik? Kok dari yang benci banget dia bisa mengenal Tuhan ya, terus dia bisa menginjil. Kalian tahu kan artinya menginjil? Menginjil itu adalah ya mengajak atau memberitakan kebenaran firman Tuhan ya, agar orang-orang semua bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, mulia banget nggak pekerjaan itu? Mulia banget ya adik-adik ya. Wah, siapa di sini yang mau jadi penginjil? Angkat tangannya biar dicatat sama Tuhan ya. Nah, adik-adik ya, Cici mau cerita nih ya. Nah, jadi waktu dia mau bertobat ya adik-adik, dari dia yang tadinya tuh nggak suka sama orang percaya ya. Nah, ada prosesnya adik-adik, memang nggak langsung ya. Nah, waktu Saulus ya, dulu namanya Saulus adik-adik ya, dia mau pergi ke Damsik ya, dia mau menganiaya orang-orang percaya ya. Di tengah perjalanan ya, dia melihat ada cahaya gitu ya, ada cahaya gitu ya, dan ada suara seperti kalian tahu kan cahaya ya, seperti kalian misalnya di rumah punya lampu. Nah, seperti Cici ini juga sekarang lagi pakai lampu nih, makanya bisa terang, bisa kelihatan ya. Nah, kalian tahu kan cahaya ya. Nah, udah gitu ya, wah, Saulus langsung jatuh, rebah dia ya. Terus ya ada suara ya, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Wah, tapi nggak ada orangnya adik-adik, cuma suara doang ya. Kira-kira adik-adik bisa tahu gak itu suara siapa? Ya, itu suara tuh Tuhan ya. Itu membuat ya mata Saulus menjadi buta ya. Dia buta selama 3 hari adik-adik ya. Itu dia jadi buta ya. Adik-adik tahu gak kalau buta enak apa enggak? Coba kalian merem sebentar. Nah, semuanya menjadi gelap. Itu yang dirasakan oleh Saulus ya. Nah, adik-adik, dia mengalami pertobatan ya adik-adik. Jadi dia tuh dari tadi dia pergi ke Damsik ya, dia melihat cahaya ya. Akhirnya dia diarahkan Tuhan ya untuk ketemu dan didoain sama seorang yang bernama Ananias ya. Di situ Saulus bisa melihat ya. Terus dia juga dibaptis ya. Dan terus namanya juga lama-lama bukan Saulus lagi adik-adik ya, namanya menjadi Paulus. Nah, dia ini kerjanya ya, setelah dia mengenal Tuhan Yesus ya, setelah dia percaya, dia memberikan hatinya kepada Tuhan, dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya ya, dia menjadi penginjil. Kalian tahu kan tadi tugasnya penginjil apa ya? Nah, adik-adik, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Dari yang tadinya dia nggak suka sama orang percaya ya, yang tadinya dia benci ya, pokoknya semua yang percaya pada Tuhan dia itu nggak suka gitu ya adik-adik. Nah, dia bisa menjadi seorang penginjil, dia bisa bertobat adik-adik ya, seperti itu ya. Nah, itulah terobosan yang dilakukan oleh Paulus ya. Nah, adik-adik tahu kan ya, kalau kita bahas minggu ini ya, atau bulan ini ya, tentang terobosan, kita kemarin sudah belajar tentang Daud ya, seperti itu ya. Nah, adik-adik ya, ini juga salah satu terobosan yang dilakukan Paulus ya. Ya, dia mau menerima tugas yang diberikan kepada dia sebagai penginjil ya. Nah, dia menjalaninya ya, sehingga hidup dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa adik-adik, seperti itu ya. Adik-adik juga ya bisa melakukan terobosan atau perubahan seperti yang Paulus lakukan ya. Misalnya kalau tadi Paulus kan dari yang menganiaya orang percaya ya, dia berubah menjadi seorang penginjil ya. Kalian juga bisa melakukan terobosan atau perubahan dalam hidup kalian ya. Misalnya apa? Dari yang tadinya suka main HP. Siapa yang suka main HP ya? Main game di rumah. Siapa yang suka main game ya? Ya, kalian bisa melakukan terobosan. Yang tadinya suka main game atau main HP ya, kalian bisa ganti kegiatannya dengan belajar ya, ganti kegiatan yang positif gitu ya.
yang tadinya suka rebahan terus ya, mentang-mentang lagi sekolahnya online terus rebahan terus di rumah ya, kalian juga bisa ganti ya kegiatannya ya, dengan misalnya nyanyi-nyanyi ya, lagu-lagu firman Tuhan ya, ganti dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga tetap jaga kesehatannya. Oh iya, tadi Cici Yeni ceritanya dari Kisah Rasul 9 ya, ayat 1 sampai 19. Lalu kalian baca di situ ya. Itu ada perikopnya, judulnya Saulus bertobat ya. Nah, terus Cici Yeni juga mau bacain nih ya. Ada ayat yang aku mau bacain, yaitu ya Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus ya. Nah, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Kalian bisa hafalin di rumah, kirim videonya ke aku, langsung ke WA aku ya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Hafalin Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Kalian langsung kirim videonya ke WA aku ya. Terus udah gitu kalian tahu kan nomor WA aku ya. 0813 99352264. Oke, aku tunggu ya. Nah, kalian jangan lupa melakukan terobosan, apalagi sekarang sudah 2021 ya. Kalian bisa melakukan terobosan seperti yang Paulus lakukan. Walau kalian mungkin gak jadi penginjil seperti Paulus ya, tapi kalian juga bisa kok melakukan terobosan atau perubahan dalam hidup kalian ya. Aku tunggu juga ya, perubahan-perubahan apa atau terobosan-terobosan apa yang kalian lakukan. Nanti kasih tahu aku ya sepanjang tahun ini gitu ya. Ntar apa aja yang kalian lakukan. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin dan kirim ke aku ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap berdoa ya agar masa-masa pandemik ini cepat berlalu. Kalian bisa sekolah lagi, bisa ketemu teman, dan kita bisa sekolah minggunya normal lagi adik-adik ya. Nah, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya.